Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang ada di seluruh Nusantara, melalui kesempatan kali ini saya selaku Direktur Marketing dari PT Barokah Ibrahimi Group ingin menyampaikan beberapa pandangan saya terhadap dinamika bisnis network marketing. Namun sebelum saya lanjut, mohon dipahami bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak ada tendensi apapun. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan sudut pandang saya secara objektif. PT Barokah Ibrahimi Group adalah sebuah bisnis network marketing yang baru lahir ya, tepatnya pada tanggal 16 Maret 2021 kemarin kita berdiri. Alhamdulillah selama hampir 3 bulan berjalan kita sudah mengantongi berbagai legalitas yang seharusnya dimiliki oleh PT Barokah Ibrahimi Group selaku bisnis network marketing, mulai dari keanggotaan AP2LI, bahkan juga CUPL yang saat ini sudah berganti istilah dengan KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan kode 47999 sudah kita kantongi juga. PT Barokah Ibrahimi Group atau nama bisnisnya Big Dream adalah bisnis yang lahir di tengah dilema ya, mengalami dilema sampai dengan saat ini, yang mana para member yang terdaftar di akun website Big Dream adalah member dari perusahaan lama yang bermasalah. Maka keberadaan Big Dream di sini sebetulnya ibarat seorang dokter. Kalau bisa menyembuhkan, maka barulah dianggap berprestasi. Tetapi sebaliknya, kalau tidak bisa menyembuhkan, maka si dokter akan dinilai sebagai dokter yang kurang bagus, kurang manjur, dan sebagainya. Berbagai stigma jelek yang lain. Maka di sini kami ya, khususnya saya selaku Direktur Marketing, sudah sangat akrab dengan bahasa hujatan, bahasa bulian, bahasa komplain dan sebagainya. Itu sudah makanan saya sehari-hari. Tapi it's okay, itu semua saya anggap sebagai pembelajaran. Dari situ justru saya belajar bagaimana mendewasakan sikap, bagaimana menghadapi masyarakat heterogen ya, dengan berbagai karakter masing-masing. Ada yang santun, ada yang kasar, bahkan ada yang brutal. Disitulah saya mendapatkan kekayaan intelektual yang tidak ada, artinya tidak ada nilainya gitu. Betul-betul ini kuliah kehidupan yang sangat luar biasa bagi saya dalam menempa mental saya. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dimanapun Anda berada, bisnis network adalah bisnis yang sangat menjanjikan, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi member. Sangat menjanjikan dan sangat potensi sekali. Oleh karena itu jangan heran kalau hampir setiap hari bermunculan perusahaan-perusahaan baru di bidang network marketing. Nah, pertanyaannya, apakah boleh seorang member dari sebuah bisnis network itu pindah-pindah? Boleh. Atau main di beberapa bisnis sekaligus? Boleh. Kenapa? Karena memang tidak ada ikatan secara resmi antara perusahaan dengan member. Dalam arti ikatan yang mengikat antara perusahaan dengan member, yang mengharuskan si member tidak boleh kemana-mana, itu tidak boleh. Status member adalah mitra.
mitra yang tidak terikat. Oleh karena itu, dalam menyikapi berbagai pesaing yang ada di kanan kiri kita, dengan berbagai caranya, ada yang bersaing secara sehat, ada yang bersaing secara brutal, dengan melakukan black campaign dan sebagainya, itu bagi kami tidak berpengaruh. Cuman di sini ingin sekali saya menyampaikan sebuah pandangan atau tips lah, bisa dikatakan tips dalam memilih bisnis network marketing yang layak diperjuangkan. Yang pertama, setidaknya ada 3 faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah P. Ya, saya sengaja membuat istilah ini P, yang kedua H, yang ketiga K. PHK. Tapi PHK di sini tentu tidak ada sangkut pautnya dengan pemutusan hubungan kerja atau istilah apapun yang dipakai oleh dunia pekerjaan. P di sini adalah, yang saya maksud adalah produk. Dalam memilih sebuah bisnis network marketing, lihat dulu ada tidak produknya. Karena kalau tidak ada produk, hanya menjanjikan keuntungan pasif dan sebagainya, saran saya dihindari ya. Bukan tidak boleh, saran saya dihindari. Karena itu ujung-ujungnya akan banyak mengecewakan banyak orang. Kalau P-nya ada, produknya ada, nah produk ini masih bisa dimasukkan ke dalam 3 klasifikasi, dalam 3 kelompok. Ada produk kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, ada produk kebutuhan sekunder, dan ada produk kebutuhan tersier. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah produk yang wajib ada dan kita punya dan kita butuhkan. Contoh, makanan, minuman, perumahan, dan tempat yaitu makan, minum, dan tempat tinggal. Pakaian. Jadi itulah kebutuhan primer kita. Kemudian ada lagi produk yang sifatnya sekunder. Artinya kalau kebutuhan primernya sudah terpenuhi, bolehlah melirik produk ini, kebutuhan sekunder. Contohnya kendaraan. Ya, kendaraan, televisi dan sebagainya, itu kebutuhan sekunder. Artinya kebutuhan yang tidak penting-penting banget. Nah, di bawah itu ada lagi kebutuhan yang memang sifatnya itu hiasan saja. Artinya kalau 2 kebutuhan ini, primer dan sekunder, sudah tercukupi, dan kalau ada kelebihan uang, bolehlah kita melirik kebutuhan yang ketiga ini, kebutuhan tersier. Yaitu contohnya seperti rekreasi, perhiasan, dan sebagainya, handphone juga itu mungkin masuk dalam kebutuhan tersier. Jadi kita itu harus pandai untuk menentukan skala prioritas dalam kehidupan kita. Cukupi dulu kebutuhan primer, barulah kita melirik yang namanya kebutuhan sekunder. Selanjutnya bisalah kita untuk berangan-angan untuk kebutuhan tersier. Nah, dalam memilih sebuah bisnis network marketing, lihat produknya masuk dalam kategori mana. Kalau masuk dalam kategori kebutuhan primer, maka bisa dipastikan bisnisnya akan mengalami pertumbuhan yang pesat dengan repeat order yang tinggi. Karena kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Contoh, Big Dream. Produknya adalah kopi Bigla. Nah, kopi ini hampir 80% orang tahu kopi. Bahkan 100% orang tahu kopi. Dan hampir 80% orang itu suka minum kopi. Ini sebuah indikasi bahwa bisnis Big Dream adalah bisnis yang menjual produk kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Artinya potensi untuk pengembangan bisnisnya itu sangat mungkin bisa cepat dan repeat ordernya sangat mungkin bisa tinggi. Beda kalau produknya kebutuhan sekunder atau bahkan tersier. Contoh, saya pernah gabung ini ya, bisnis dengan produk utama gelang kesehatan. Ini kita gabungnya 1,5 juta. Tapi ternyata setelah saya amati, ini efeknya tidak begitu berpengaruh terhadap kesehatan. Bahkan setelah saya teliti, ini
gelang bisa dibeli dengan harga murah di bawah 100.000. Tapi justru oleh sebuah perusahaan MLM dibanderol dengan harga 1,5 juta. Ini sudah sebuah pembodohan sebetulnya. Bisnis-bisnis seperti ini tidak mungkin bertahan dalam waktu yang lama. Itu dari sisi produk, lihat produknya kebutuhan primer atau yang lain. Kalau kebutuhan primer layak diperjuangkan. Yang kedua adalah harga. Harga di sini, kalau menurut kacamata kami, antara 100.000 sampai dengan 500.000 itu masih dalam kategori terjangkau untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Artinya apa? Kalaupun kita sudah presentasi dan orang tersebut menyatakan tertarik, maka tingkat closingnya itu sangat tinggi karena memang nilainya hanya antara 100 sampai 500.000. Nah, ini sebuah indikasi bahwa bisnis kita akan booming nantinya. Jadi bisalah layak diperjuangkan Bapak Ibu ya. Saya sambil terima tamu. Cuman saya lanjutkan lagi terus penjelasan saya. Selanjutnya, dengan harga yang 215.000 tersebut, apakah sudah senilai dengan produk yang kita dapatkan? Mari kita hitung dari sisi nilai ekonomisnya ya. 215.000 untuk pendaftaran Big Dream itu Bapak Ibu akan mendapatkan 3 piece produk kopi jantan atau kopi rempah. Jadi bisa kopi jantan atau kopi rempah. Jadi kopi jantan dengan kemasan 125 gram yang kita rilis itu bisa diseduh menjadi kurang lebih 15 cangkir kopi ukuran 100 ml. Artinya ada nilai ekonomis yang akan kita dapatkan dengan membeli atau menjadi member daripada Big Dream. Berapa nilai ekonomis yang kita dapatkan? Kalau satu cangkir kopi jantan yang ada di kafe-kafe itu dihargai dengan 25.000 per cangkir, atau bahkan ada yang menjual seharga 50.000. Kita anggap yang terendah saja 25.000. 25.000 kali 15 cangkir itu sudah nilainya 375.000. Jadi dengan kata lain, dengan bergabung di Big Dream, dengan 3 produk yang kita dapatkan, kita sudah mendapatkan produk senilai 1.175.000. Itulah nilai ekonomis yang harus kita ketahui. Berarti dari sisi harga juga sangat layak diperjuangkan bisnis Big Dream ini, saudara-saudara. Yang ketiga, kompensasi. K ya, huruf K, PHK. Yang ketiga adalah kompensasi. Kompensasi ini erat kaitannya dengan skema marketing plan-nya. Kita tahu marketing plan daripada Big Dream adalah pendaftaran 215.000, bonusnya ada 5 macam. Yang pertama, bonus sponsor sebesar 50.000 yang bisa Anda dapatkan apabila Anda berhasil mereferensikan 1 member baru. Yang kedua ada bonus pasangan, yaitu 20.000 kali atau maksimal 15 pasang per hari. Berarti potensinya ada 300.000 per hari. Yang ketiga, bonus generasi Rp500. Nah, bonus generasi ini diberikan dengan skema matahari. Artinya, semua orang yang Anda sponsori langsung itu berada di jalur generasi pertama Anda. Dan ini potensinya dengan asumsi duplikasi 2.
Masing-masing member merekrut 2 orang dan itu terduplikasi sempurna sampai dengan 20 generasi, maka potensi bonus generasi Anda adalah 1 miliar 40 juta 4 juta sekian ya, 1 miliar 40 jutaan. Dan ada lagi bonus yang namanya bonus repeat order. Bonus repeat order itu hampir sama dengan hitungan bonus generasi, yaitu Rp500 setiap terjadi omset repeat order di jaringan Anda. Dan itu sama sistemnya generasi sampai dengan kedalaman 20 generasi. Yang ketiga adalah reward. Rewardnya itu mulai dari HP, laptop, sepeda motor, umroh, mobil seharga 150 juta dan mobil seharga 450 juta. Total reward 650 juta sekian. Dan itu bisa Anda dapatkan hanya dengan modal 215.000 saja. Bagaimana kalau Anda mempunyai akun lebih dari 1, maka tinggal Anda kalikan berapa potensi yang bisa Anda peroleh dari bisnis Big Dream ini. Ini saja penjelasan untuk kali ini, dan sekali lagi tidak ada tendensi apapun, hanya semata-mata memberikan pencerahan. Izinkan kami untuk memberikan sebuah wawasan bagaimana memilih sebuah bisnis yang layak diperjuangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.